Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita pada kesempatan kali ini bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita pelajaran matematika. Semoga antum dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak didik sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita udah belajar tentang relasi, penyajian relasi dengan diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Kemudian kita juga udah belajar tentang fungsi, ya, pengertian fungsi, domain, kodomain, dan rank udah kita bahas, ya. Baru kemudian terakhir pelajaran kita yaitu banyak fungsi, ya kan, pemetaan, ya. Terakhir kemarin ada latihan, ya. Bagi yang belum mengumpul bisa dikumpul, ya, latihannya. Baik anak didik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk. Kalau kemarin udah kita pelajari penyajian relasi, ya, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Sekarang kita masuk ke penyajian fungsi, ya, ataupun di sini dibuat dalam subbab notasi dan rumus fungsi linear, ya. Jadi ini juga merupakan bentuk dari penyajian fungsi, ya. Fungsi juga dapat disajikan dengan penyajian relasi kemarin, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, kemudian himpunan pasangan berurut. Kemudian bisa juga disajikan ataupun ditampilkan dalam bentuk notasi fungsi linear, kemudian yang kedua nanti rumus fungsi linear, dan yang terakhir yaitu grafik fungsi linear, ya. Di buku antum yang sesuai dengan materi ini yaitu di halaman 104, ya, bisa antum lihat di 104, ya. Di situ ada dibuat beberapa cara penyajian dari fungsi, ya. Untuk cara diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan dengan koordinat kartesius, diagram kartesius udah kita pelajari kemarin di relasi, sehingga tidak kita pelajari lagi di sini karena sama, ya. Di sini kita masuk ke yang pertama yaitu dengan notasi linear, fungsi linear, ya. Jadi fungsi dapat disajikan dengan notasi fungsi linear. Cara penulisannya seperti ini dia. F kecil artinya F kecil ini nama fungsi, ya. Dibuat titik 2 X. X ini adalah anggota dari domain, ya. Fungsi X, ya, ini dibuat tanda panah, ya. Dipetakan ke AX tambah B. AX tambah B itu yaitu bayangan dari X, ya. Ini tidak dibuat di buku antum cara penyajian dengan notasi fungsi linear, ya, karena hampir sama dengan rumus fungsi linear, ya. Di buku antum dibuat hanya dengan rumus ataupun persamaan fungsi, ya. Rumus fungsi linear ataupun persamaan fungsi karena sama dia. Cuman cara penulisannya aja beda. Di sini dibikin F kecil titik 2X, ya kan, baru tanda panah. Kalau di sini F X sama dengan, langsung sama dengan dibikin dia AX tambah B, sama dia, ya. Sama dengan notasi fungsi linear, penulisannya aja dia beda, ya. Sehingga di buku antum di halaman 105 tidak dibikin notasi fungsi linear, ya. Langsung dibikin ke persamaan fungsi ataupun rumus fungsi linear, ya. Baik, di sini di rumus fungsi linear yaitu penulisannya fx sama dengan ax tambah b. X adalah variabel dan fx adalah nilai fungsi, ya. Contohnya fx sama dengan 2x tambah 1. Ini penyajian fungsinya, ya. Fx sama dengan 2x tambah 1. Nilai fungsi untuk x nya sama dengan 1 jika domainnya sama dengan 1, ya. Berarti F1 nya yaitu 2x tambah 1 tambah 1, ya. Ya kan, dimasukkan nilai
nilai X sama dengan 1, berarti 2 kali ganti X ini menjadi 1. 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3, ya kan? Gitu dia ya. Berarti kalau nilai domainnya yang di sebelah kiri ini tadi 1, ya kan? Kalau diagram panah, bentuk diagram panah, berarti kodomainnya, ringnya yang dipasangkan di kodomain ini yaitu 3, ya, gitu dia. Kemudian itu ya untuk rumus fungsi linear, ataupun kita bikin, antum lihat di buku halaman 105, di situ ada dibikin contoh, ya. Di situ dibikin contoh yang lain, ya. Nggak nampak lumayan tadi ya. Ya, yang Afwan tadi nggak nampak ya, lupa melihatkan slide-nya. Jadi di sini notasi fungsi linear sama dengan rumus fungsi linear, ya, yaitu dibuat dalam bentuk fx sama dengan ax tambah b. Ya, contohnya ini, misalkan fx-nya sama dengan 2x tambah 1, nilai fungsi untuk x sama dengan 1 adalah diganti nilai x ini menjadi 1, ya. F1 sama dengan 2x tambah 1, ya, F1 sama dengan 2x tambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 jadinya, ya kan. Nilai domainnya 1, yang dipasangkan di kodomain yaitu 3, ya, gitu dia. Bisa juga antum lihat di buku halaman 105, ya. 105, misalkan kita tulis, situ ada 2 himpunan, ya, himpunan P dan Q. Ada spidol lainnya. Rumus atau persamaan fungsi dibikin contohnya, ya, di buku antum. Misalkan ada di situ dibuat ada 2 fungsi, ya, ada 2 himpunan P, anggotanya berapa? Halaman 105. Anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian himpunan Q dipasangkan dengan himpunan Q, yaitu 1, 2, 3 sampai 10, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasinya apa? Setengah dari, ya. Relasinya yaitu pemasangannya yaitu setengah dari, ya. Setengah dari. Berarti anggota domain setengah dari anggota kodomain. Itu dia syarat pemasangannya. Berarti kalau kita gambar di diagram panah kemarin, gimana dia cara menggambarnya jadinya? A dan B, ya. Himpunan A 1 sampai 5, 4, 5, ya kan. Himpunan B 1 sampai 10, ya. Sembilan, 10, ya kan. Kalau kita pasangkan dengan aturan tadi setengah dari, berarti kita lihat bahwa 1 itu setengah dari 2, ya. 2 setengah dari 4, ya kan. 3 setengah dari berapa? 6, ya, kita pasangkan ke 6 dia. 4 setengah dari
8 ya. 5/2 dari 10 ya. Ini disajikan fungsi ya kan, fungsi dalam bentuk diagram panah ya. Kalau bagaimana jika disajikan dalam bentuk rumus persamaan fungsinya? Berarti di sini kita dapatkan bahwa 1 itu 1,2, kita tulis dulu ya satu persatu dia, 2,4, 3,6 ya kan, 4,8 dan 5,10 ya. Seperti mencari pola bilangan kemarin, antum lihat bahwa di sini 1, 2 diperoleh dari 2 kali 1 ya. 2 kali 1, kemudian ya 2, yaitu 4 diperoleh dari 2 kali 2 ya. Kemudian 6-nya diperoleh dari 2 kali 3 ya. Biar di sininya tetap dia 2 kali 3. Kemudian 4,2 kali 4 ya kan. Ini dan seterusnya sama juga dengan ini. 5 sama dengan 2 kali 5 ya. Gitu kan? Berarti di sini dapat kita peroleh bahwa di sini kan ini kan P ya, ini Q. Ataupun dalam koordinat kartesius ini disebut X-nya, ini disebut dengan Y-nya kan? Ya, di sini kita dapatkan bahwa X itu sama dengan berapa? X kalau ini X-nya 5. Ya, X-nya 1, Q-nya berarti ya Y-nya berarti berapa? Setengah kali Y kan. Coba ini 1, ini 2. Ini kan setengahnya kan. Ini 2, ini setengahnya dari ini ya. Ya. Ataupun kalau seperti itu berarti Y sama dengan berapa ini? Setengah kali Y, ataupun kita tulis lagi setengah kali Y sama dengan X. Kan bisa kita balik kayak gini ya, tinggal dibalik tempatnya aja ya kan, tetap sama dengan dia. Berarti Y itu sama dengan 1/2 pindah ke kanan berarti menjadi apa? Iya, ini kan kali ini. Setengah pindah ke kanan menjadi berapa? Iya. Ataupun biar pindah ke kanan kan menjadi 2 kan. Diingat nggak aljabar, bentuk aljabar, pelajaran aljabar. Jadi 2x ini kalau dipindahkan ya Y sama dengan 2x ya, 2 kali X. Ini kan setengah. Ataupun caranya sebenarnya itu seperti ini, 2Y sama dengan X ya kan, sama-sama dikali 2 kali 2. Di sini kalau di sini dikali 2 berarti ini kali 2 juga. Berarti 2 kali setengah. 1 kan? 1 enggak perlu lagi ditulis, tinggal Y. Y berarti sini X kali 2, 2X gitu ya. Biar cara cepatnya pindah aja dia langsung. Setengah kalau pindah dibalik ini menjadi 2/1. Ya 2/1 kan enggak perlu ditulis satunya. Berarti 2X ya. Ini dia fungsinya. Kalau persamaan fungsinya fx itu sama dengan y itu sama dengan fx, berarti persamaan fungsinya menjadi fx sama dengan 2x ya, 2x gitu dia. Begini dia cara menyajikan fungsi dalam bentuk persamaan ya, menyajikan fungsi dalam bentuk persamaan. Dari sini dapat kita cari kalau disajikan persamaan fungsinya kayak gini, ya kan? Bagaimana kita mengetahui anggota-anggotanya? Misalkan, ya udah hapus ya. Saat domainnya sama dengan 1, misalkan x-nya sama dengan 1, berarti
anggota di kodomainnya. Kalau di sini tadi kan anggota kodomainnya berapa? 2 ya. Berarti fx-nya sama dengan 2x. Berarti f1 sama dengan 2 dikali 1 kan, sama dengan 2 ya. Kalau f apanya 2? Kalau domainnya 2, x-nya. Berarti f2 sama dengan 2 dikali x-nya diganti jadi 2. 2 kali 2 kan. Ini kalau 1 berarti diganti 1. Kalau 2 diganti 2 ya, sama dengan 4. Nah, tahu kita bisa kita apa dia? Dapat anggota-anggotanya kan? F3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 gitu seterusnya ya, sampai dia nanti 10 ya. Gitu dia cara menyajikan fungsi dalam bentuk persamaan ya. Kemudian fungsi juga dapat disajikan dalam bentuk, kalau di buku antum dibuat lagi tambahan dalam bentuk tabel ya. Bisa juga dibuat dalam bentuk tabel, yaitu lihat di buku antum halaman 106 ya. Antum tinggal tulis x-nya ya, yaitu anggota-anggota domainnya ya, semua anggota domainnya, semua anggota P ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Kemudian di bawahnya fx-nya tulis anggota-anggota ringnya yang dipasangkan tadi, yaitu kalau 1 berarti pasangannya 2, kalau 2 berarti pasangannya 4 kan, kalau 3 berarti pasangannya 6 dan seterusnya ya. 5 berarti pasangannya 10 gitu ya. Bisa disajikan juga dalam bentuk tabel dia. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu menyajikan dalam bentuk fungsi dalam bentuk grafik fungsi linear ya. Ya, dalam bentuk grafik fungsi linear. Jadi di sini dibuat contohnya ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 ya kan. Gambarkanlah fungsi linear tersebut ke dalam bentuk grafik ya. Jadi di sini karena grafiknya adalah fungsi linear ya. Jadi setiap grafik fungsi linear, apa itu yang dimaksud dengan grafik fungsi linear? Grafik ya, yaitu persamaan yang pangkat variabelnya 1 ya. Tidak lebih dari 1 dia, enggak ada pangkatnya yang 2 dia. Ya, enggak ada pangkatnya yang 2. Setiap yang pangkatnya 1 dia dimasukkan ke dalam persamaan linear ya. Dalam fungsi linear ya, kalau yang pangkatnya 1 ya. Dan gambarnya nanti, gambar grafiknya selalu berbentuk garis lurus ya. Selalu berbentuk garis lurus. Sehingga cara menggambar grafiknya ya, antum cuman mengambil 2 titik ya. Ambil 2 titik ya. Misalkan ambil nilai x-nya sama dengan 0 ya, maka y-nya sama dengan, masukkan ke fungsi ini, ganti x-nya sama dengan 0. 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1 ya kan. 2 kali 0 0 ditambah 1 sama dengan 1 ya. Kemudian untuk x sama dengan 1, y sama dengan, ganti x-nya sama dengan 1. 2 kali 1 tambah 1 ya, sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1 sama dengan 3 ya kan. Berarti ini apa? Koordinatnya berarti x, y, x-nya 0,
y-nya 1 berarti 0,1 ya. Kemudian ini koordinatnya berapa? X-nya 1, y-nya 3 berarti 1,3. Berarti ini 0,1 ambil y-nya 0, x-nya 0, y-nya 1. Berarti posisi titiknya di sini kan? Ya, tandai titiknya, kemudian 1,3 x-nya 1, y-nya 3. Ya kan? Di sini dia berarti titiknya, kemudian tarik garis lurus. Dapat dia grafiknya nanti. Ya. Kalau udah dapat 2 titik, kemudian tarik garis lurus dari kedua titik tersebut. Itulah gambar grafik dari fungsi tersebut ya. Gitu ya. Baik, karena kita cuma satu les ya, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu pelajaran tentang pada bab korespondensi 1 ya. Baik anak didik sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.